Sama satu moderator kan. Terus kita nggak nungguin itu kan, nggak nungguin medianya kan. Ya maksudnya nggak, kalau ada media yang telat gitu jam 3 tetap mulai kan. Mas Dana dari detik.com. Juga kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti sesi media klinik dengan topik Digital Signature, Increasing Digital Trust, Accelerating Economic Recovery. Mungkin sebelum sesi ini kita mulai dan saya serahkan ke Mas Dana, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai Pekan Fintech Nasional yang kemarin nih pada tanggal 11 November dibuka oleh Pak Jokowi ya, Presiden kita. Jadi dengan bangga kami mempersembahkan berbagai rangkaian acara yang menjadi wadah bagi pemerintah, fintech startup, stakeholder dari berbagai sektor keuangan dan ekonomi digital lainnya dalam melakukan upaya bersama untuk mempercepat perekonomian nasional. Kemudian di dalam Pekan Fintech ini kami menyediakan berbagai acara edukasi seperti talk show melalui Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan juga media klinik seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Dan pada sore hari ini kita akan membahas hal-hal menarik tentang tanda tangan digital, termasuk kita kulik-kulik bersama nih, dikupas tuntas dari aspek keamanan, lalu juga kerangka peraturannya, dan penggunaan teknologinya. Jadi nanti bagi rekan-rekan jurnalis yang mau bertanya, tidak usah ragu, langsung aja bisa raise hand, atau nanti juga bisa ketik aja nih di fitur chat kita, nanti akan dipilih mungkin sama Mas Dana. Mungkin sekian dari saya, langsung aja saya serahkan ke Mas Dana Adityasari selaku editor dari detik.com. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga masih semangat di tengah pandemi yang belum beres ini, meskipun katanya vaksin udah ketemu ya. Cuma ya semoga bisa kita segera nikmati bersama dan kita bisa hidup normal lagi. Nah gini, hari ini tuh sebenarnya kita mau ngomongin hal menarik nih. Diskusi soal layanan digital. Layanan digital tuh udah jadi kayak semacam kebutuhan lah, tuntutan buat masyarakat saat ini. Dari mulai belanja online, transaksi online, bahkan transportasi online, pasti semua udah pernah naik ojek online kan. Nah, di tengah makin banyaknya layanan online, itu juga muncul tantangan-tantangan baru, terutama dalam hal keamanan. Yang namanya kita isi data online, transaksi online, itu kan ada kekhawatiran data kita bocor. Itu selalu di negara manapun selalu muncul tuh yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, bahkan kebocoran itu mungkin sering kita hadapi juga. Kebocoran itu misalnya gimana sih? Sesederhana nomor kontak telepon kita yang nyebar kemana-mana, misalnya seperti itu, karena kita pakai satu aplikasi dan lain hal. Kita juga sering dengar berita kalau ternyata kontak telepon kita pernah disusupi sama pinjam online, sehingga dia bisa nelponin teman-teman kita. Nah, itu salah satu contoh-contoh kebocoran di layanan online dan digital gitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi ini, kita tuh ada teknologi yang namanya tanda tangan digital tuh. Itu untuk memverifikasi dan mengamankan data kita bahwa boleh nggak sih kita tuh datanya dipakai dan gitu kan. Itu kan sebenarnya tanda tangan itu kan persetujuan. Nah, persetujuan kemudian solusinya adalah pakai tanda tangan digital. Cuma banyak yang belum tahu ternyata tanda tangan digital itu tuh udah ada dan itu bisa mempermudah semua layanan online yang pada akhirnya benar-benar semua transaksinya tuh via online aja gitu kan. Nggak lucu ketika kita transaksi online, ketemuannya online, buka tabungan online, ketika pengen tanda tangan dokumen, kita harus datang ke kantor cabang untuk tanda tangan basah gitu. Nah, ini nih sekarang ada yang namanya teknologi tanda tangan online. Tapi masalahnya yang tadi itu, masalahnya adalah bagaimana kalau tanda tangan online ini jatuh ke tangan orang lain,
dan ternyata disalahgunakan gitu. Nah, hari ini tuh kita akan ngomongin soal tanda tangan online itu. Gitu. Nah, bersama saya tuh hari ini udah ada 2 narasumber yang kompeten banget. Pertama ada Ibu Marta. Selamat siang Ibu Marta. Siang atau sore nih? Sore ya. Siang menjelang sore Ibu Marta. Selamat sore Mas Dana. Oke, Ibu Marta ini beliau adalah Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Benar ya Bu ya? Oke. Nah, kemudian ya, narasumber kedua kita adalah Ibu Sati Rasuwanto. Dia itu adalah CEO PT Indonesia Digital Identity atau VIDA. Boleh tampil sebentar Bu, Bu Sati? Oke semuanya. Oke. Kalau ada yang belum tahu VIDA itu apa sih? VIDA itu perusahaan ini bergerak sebagai penyelenggara sertifikasi tanda tangan elektronik identity, electronic identity, betul ya Bu ya? Oke. Nah, buat teman-teman nanti yang punya pertanyaan seputar tanda tangan digital itu apa gunanya dan bagaimana menjaga keamanannya, 2 narasumber kita ini nanti akan menjelaskan seputar itu. Nah, tanpa memperpanjang lagi nih obrolan saya, kita langsung aja dengar apa sih soal tanda tangan digital itu langsung dari ahlinya. Pertama kepada Ibu Marta, waktu dan tempat saya persilakan Bu untuk memberikan penjelasannya dulu Bu. Baik, terima kasih Mas Dana sudah memperkenalkan kami. Selamat siang, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Siang hari ini kami coba menjelaskan, kita share mengenai apa sih tanda tangan digital, kemudian orang juga mengenal tanda tangan elektronik, itu apalagi, apakah beda atau seperti apa, terus kalau kita mau menggunakan kita harus lewat kemana. Nah ini akan coba kami presentasikan ya. Mas Dana, saya langsung presentasi ya. Iya Bu, langsung presentasi aja Bu. Suara saya cukup jelas? Kurang kencang kayaknya Bu, mungkin boleh di. Oke. Saya izin share screen sebentar ya untuk ini materi yang akan saya sampaikan. Mas Dana, sementara saya presentasi, saya bisa matikan videonya ya. Saya terkendala ininya, nggak apa-apa. Iya, ya? boleh Bu, boleh Bu. Saya akan. Oke, selamat siang semuanya. Saya akan coba share terkait kenapa materi saya tidak langsung bawa masuk ke tanda tangan elektronik, tanda tangan digital. Saya mau membawa ke arah yang lebih besar dulu mengenai ekosistem digital terpercaya. Tadi Mas Dana di awal sudah menyampaikan ini kita apa-apa sekarang sudah dalam bentuk digital ya. Sekarang saya sudah hampir 8 bulan tidak pernah ke pasar. Tidak pernah ke yang namanya supermarket dan lain-lain. Semuanya saya lakukan dengan belanja dari rumah. Ya, cari sayur.com, Sesa Indonesia, banyak sekali sekarang yang dengan pandemi saat ini ya memaksa kita mau nggak mau memang jadi masuk ke layanan digital ini gitu. Namun ketika kita masuk di satu sisi kita was-was juga, ini sebenarnya ketika saya transaksi saya ini aman nggak sih gitu kan ya, identitas saya nanti bocor apa enggak gitu. Nah kami coba menjelaskan apa itu ekosistem digital terpercaya. Ini ranahnya Kominfo, tahun depan akan melakukan transformasi digital. Banyak negara-negara sebenarnya sudah memulai. Nah, Indonesia akan masuk ke sana. Kita akan membuat apa? Latar belakangnya bahwa proses digitalisasi 10 tahun terakhir ini sudah memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat ya. Sektor pemerintah dan sektor swasta. Di sektor pemerintah sebenarnya sudah banyak layanan-layanan e-government pemerintah yang sudah dalam bentuk elektronik.
layanan perizinan kita itu semuanya PTSP sudah memakai tanda tangan elektronik, ya. Layanan untuk pengusaha kena pajak, untuk bayar pajak itu juga pakai tanda tangan elektronik. Kartu keluarga, siapa yang sudah pernah menerima kartu keluarga elektronik? Sudah dalam bentuk, kita bisa cetak mandiri, itu juga pakai tanda tangan elektronik. Ya. Belum layanan-layanan lain sebenarnya. Di Kominfo sendiri banyak yang sudah kita gunakan layanan-layanan yang nantinya sangat benar-benar kita rasakan manfaatnya. Di sektor swasta pun sebenarnya dengan penetrasi internet yang bertambah setiap tahun ya, tahun 2019 ke 2020 itu populasi pengguna internet kita itu naik 17%. Setiap tahun itu naik penggunanya. Kemudian pengguna smartphone di Indonesia juga saat ini itu juga meningkat ya, walaupun ini datanya masih dari data tahun 2016, itu penggunanya itu 54 juta. Di tahun 2020 ini pasti datanya lebih jauh, lebih besar dari ini. Kemudian penggunaan dari peningkatan pengguna internet kita sebenarnya juga berhubungan ya, berkorelasi terhadap peningkatan transaksi online di Indonesia. Dilihat dari jumlah pengguna e-banking kita yang naik sebanyak 38,7%. Mohon maaf ini datanya memang masih data lama, kami belum mendapatkan data terbaru dari OJK. Dan dari pengguna e-banking tersebut, transaksi dari bankingnya sendiri pun itu cukup besar kenaikannya ya, sampai 169% dibandingkan tahun 2012 ke tahun 2016. Namun tahun ini, tahun 2020, dari bisnis Tempo, kami kemarin sempat meriset bahwa total transaksi yang kita pertukarkan di belanja online kita itu dari tahun 2017 ke tahun 2020 itu ternyata naik sampai awal tahun kemarin itu mencapai 55 sampai 65 miliar US dollar. Ya, ini jumlah yang kita cek kemarin datanya. Dan di dunia internasional pun sebenarnya untuk riset yang dilakukan oleh Google Temasek dan Bain tahun 2019, laporan Economy Southeast Asia bahwa perekonomian berbasis internet di Indonesia itu bertumbuh paling cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ya, kita memiliki dengan kekuatan kita sebenarnya jumlah penduduk yang sangat besar ya, Indonesia ini sebenarnya mendukung sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun Bapak dan Ibu, berbanding terbalik sebenarnya. Walaupun peningkatan transaksi digital kita meningkat, tetapi survei yang dilakukan oleh Digital Trust Index menunjukkan bahwa tingkat fraud dalam ekosistem digital di Indonesia itu masih ada kelemahannya. Ya, dari hasil survei kita lihat bahwa 35% transaksi e-commerce di Indonesia itu adalah fraudulent. Ya, ini dari hasil surveinya. Kemudian 26% konsumen online Indonesia itu menjadi korban dari online financial fraud. Lalu 57% masyarakat Indonesia meyakini adanya fraud pada transaksi online. Nah, kita melihat sebenarnya kenapa, apa sih yang membuat data-data ini muncul, kenapa bisa tinggi fraud di ekosistem digital Indonesia. Kita ada beberapa sebenarnya, tapi 3 hal yang kami mau soroti terkait dengan tanda tangan elektronik, itu adalah mudahnya memanipulasi dokumen elektronik kita. Ya, siapa yang pernah menerima dokumen PDF, kemudian ada salah, kemudian edit saja pakai PDF editor. Ya. Kemudian minimnya sistem keamanan perusahaan di Indonesia. Masih banyak investasi terkait keamanan itu tidak sejalan dengan resiko yang akan mereka tawarkan. Kemudian belum adanya mekanisme autentikasi dengan level of assurance, jaminan kepercayaan yang maksimal dalam transaksi layanan digital kita. Ya, hal-hal ini sebenarnya didukung oleh dunia digital kita itu yang sangat mudah dibohongi ya. Kita sekarang internet itu bukan hal bingung ya, ketinggalan handphone, nggak ada internet itu udah gimana rasanya ya, ditelepon
saat ini kan telepon nggak pakai telepon prabayar dan lain-lain lagi, calling by WhatsApp aja begitu ya, Skype apapun, kita sekarang webinar pakai Zoom. Nah, tapi banyak sekali sebenarnya sniper, hacker yang ada di balik setiap transaksi yang kita lakukan ya. Baik dari dokumen tampernya, user ID dan password yang bisa dicuri, kemudian ada phishing website, macam-macam security hole di dalam dunia digital kita. Sehingga apa yang harus kita buat sebenarnya, solusi apa yang harus kita buat untuk menyediakan ini? Ada yang kami sorotin, sebenarnya ada 2 pilar paling tidak yang harus kita buat. Kita harus membangun transaksi elektronik yang terpercaya itu, kita harus memiliki 2 aspek yang harus kita siapkan, yaitu aspek pengguna dan maupun sistemnya. Kalau dari pengguna, kita perlu sebuah identitas elektronik nih, electronic identity atau digital identity untuk masuk ke dalam sebuah layanan. Yang kedua, kita perlu membuat sebuah sistem, yaitu layanan digital terpercaya, trust service, yang sehingga ketika kita menggunakannya, kita bisa memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ya. Nah, kira-kira dengan 2 ini apa yang mereka tawarkan ya? Dari sisi pengguna, ini sebenarnya nanti beririsan apa yang dilakukan oleh teman-teman PSRE, penyelenggara sertifikasi elektronik ini bisa memenuhi kedua aspek ini. Ya, dari sisi pengguna, dia harus menggunakan identitas elektronik, dia itu harus membuat apa? Kita diterbitkan apa sih oleh sebuah penyelenggara sertifikasi elektronik? Saat ini ada di sini Bu Sati dari FIDA selaku penyelenggara sertifikasi elektronik. Mereka menerbitkan sebuah kredensial kepada kita, yaitu sertifikat elektronik sendiri. Ya, kalau zaman dulu kita melakukan kenalan itu kan sebelum era sekarang ini ya, kita perkenalan ya, say hello, ketemu harus tatap muka ya, janjian ya di bawah pohon mana gitu ya. Misalnya zaman dulu ya untuk melakukan sebuah perkenalan. Kemudian naik ke dalam tahap yang lebih ini, mungkin ada dibuatkan sebuah kartu, tetapi kartunya belum bisa diakui secara global gitu ya, masih untuk misalnya wilayah tertentu ya, hanya untuk masyarakat saya misalnya kayak dulu di wilayah tertentu itu hanya untuk pengenalan di masing-masing otonomi daerahnya sendiri ya. Indonesia pun dulu sebelum ada KTP, kita itu masing-masing wilayah tuh bikin untuk mengenal masyarakat gitu. Lalu masyarakatnya makin maju lagi. Lah, mulai pemerintah membuat sebuah KTP, iKTP kepada masyarakatnya. iKTP menjadi acuan yang dipakai di dalam masyarakat yang semakin berkembang. Tetapi saat ini ketika semuanya kita ditransformasi, apakah KTP bisa kita kasih tunjuk nih ke layanan elektronik? Ini KTP saya nih. Lah, gimana Tokopedia tahu ya Shopee dan lain-lain itu? Ini benar nggak sih Marta ini KTP-nya ini Marta nggak sih ini gitu ya? Kita harus memerlukan sebuah identitas yang lebih yang bisa dikenali di dalam dunia maya kita. Nah, itu identitasnya apa? Itu adalah nanti sertifikat elektronik. Bentuknya seperti apa? Sabar, nanti kita kasih tunjuk ya. Apa yang dilakukan oleh CA untuk menerbitkan sebuah identitas digital itu ada aturannya. Lalu itu tadi mengenai identitasnya. Lalu mengenai layanannya. Wah, semuanya udah dalam bentuk online ini. Kira-kira bisa nggak sih layanan kita tanpa tatap muka, tanpa menggunakan kertas, tanpa uang kertas gitu ya, semuanya tapi bisa dilakukan. Bisa nggak kita melakukan itu semua? Lalu bagaimana menjamin keaslian dari sebuah dokumen elektronik itu? Bagaimana kekuatan hukumnya? Ya, ini yang coba kita cek ya. Identitas kita tadi benar nggak identitas yang mau masuk ke dunia digital ini orangnya pemiliknya adalah dia sendiri gitu ya. Siapa di sini yang punya account Zoom? Dia login itu sebenarnya bukan bikin ID, tetapi login with Google, ya, login with Facebook misalnya kalau punya account Facebook. Itu
Sistemnya seperti itu. Hanya saja kalau kita login with Google, kita nggak pernah dikasih tahu ini benar nggak sih. Namanya account Google itu kan kita nggak pernah diverifikasi ini orangnya benar ada apa enggak. Siapa yang punya account Google lebih dari satu, ya kan? Nah, Mas Dana resen ya. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana identitas kita masuk ke dunia digital nanti dan bagaimana layanan-layanan ini bisa diandalkan, memverifikasi, mempercayai, dan layanan-layanan ini juga tanpa kertas, tanpa tatap muka tadi. Ya, saya masuk nih ke tanda tangan elektronik. Ya, sebenarnya apa sih yang diberikan oleh sebuah tanda tangan untuk menjadikan sebuah kertas itu memiliki sesuatu kekuatan hukum, menjadi sebuah dokumen legal? Apa yang membuat dokumen itu menjadi dokumen legal yang dapat dipercaya? Ya, kita melihat kami melakukan banyak para ahli gitu membuat bahwa tanda yang diberikan oleh sebuah tanda tangan itu adalah jaminan atas minimal 3 hal ini ya. Dia menjamin identitas penanda tangan. Ini entah di dunia digital, entah di dunia konvensional saat ini, yang kalau kita menandatangani sebuah kontrak, itu kita juga sebenarnya membubuhkan identitas kita di dalam perjanjian itu. Identitas kita merepresentasi, tanda tangan kita merepresentasikan siapa kita, mewakili kita. Ya. Itu memberikan jaminan identitas. Kalau kita misalnya ke bank, ada spesimen tanda tangan tuh yang mereka minta di buku tabungan ya. Kalau misalnya lalu siapa para aktornya? Ya, tergantung siapa yang lawan kita bertransaksi. Bank, notaris, kelurahan, ini semua kita lakukan. Yang kedua, yang dijamin itu adalah apa? Keutuhan konten dokumen. Ketika kita menandatangani, kita harus baca dulu ya. Apalagi kalau pinjam meminjam, benar nggak sih utang saya 50.000? Jangan sampai nih yang lawan saya bikin 500.000, nambah nolnya 1, gitu kan? Kita harus benar-benar baca itu isinya. Ketika kita sudah benar-benar pasti, kita mau tanda tangan, ya kan? Itu yang diberikan. Yang ketiga, sebuah tanda tangan juga menjamin kita nggak pernah akan menyangkal, menampik, menolak lagi bahwa ini bukan saya tanda tangan. Ya, sekaligus menyatakan persetujuan kita kepada pihak-pihak yang akan bertransaksi. Sehingga ketika nanti ada di pengadilan suatu masalah kita dipanggil misalnya, mereka itu punya pembuktian, para hakim itu bisa membuktikan ini tekanan tanda tangannya, tarikannya, segala macam itu mereka bisa membuktikan ya. Jadi ini yang diberikan oleh sebuah tanda tangan kepada kita. Bagaimana kalau bentuknya dokumen elektronik, kwitansi elektronik, bisa nggak tanda tangan tadi itu tanda tangan basah? Ya, kita biasanya bilangnya tanda tangan basah ya, pakai pulpen soalnya basah tintanya. Jadi bisa nggak pulpen itu dibuat untuk tanda tangan dokumen elektronik? Gimana caranya coba? Pulpen tapi dokumennya di laptop, ya. Harusnya cara yang manual itu juga harus bisa dipakai di elektronik. Dia harus bisa menjamin identitas, keutuhan, nirsangkal, dokumen itu kapan dibuat. Kalau kontrak biasanya kan dibuat di Jakarta tanggal sekian gitu ya. Juga ada dasar hukumnya gitu. Ya, pidana perdata kita entah pakai kontrak akta otentik atau akta di bawah tangan, kwitansi dan lain-lain, itu sepanjang para pihak menyepakati ini juga harus ada dasar hukumnya. Ya. Nah, apabila menggunakan dokumen elektronik, apakah jaminan tanda tangan elektronik juga dapat memenuhi itu? Ya, kita lihat nih, saya nanya. Ini tanda tangan elektronik enggak ya kira-kira Bapak dan Ibu? Ada nomor 1, ada QR code, ada PIN atau password misalnya, nomor 3, nomor 4 ada barcode, scan-scanan tanda tangan. Ya, ini kita bilang, ini tanda tangan elektronik enggak, Mas Dana? Nah, ini juga sebenarnya jadi pertanyaan saya, Bu. Oke. Itu kayak gimana sih bentuknya, Bu? Itu barang apa sih, Bu? Wujudnya seperti apa gitu, Bu? Mungkin juga teman-teman juga bertanya seperti itu, Bu. Oke, siap. Saya jelaskan ya kalau gitu ya. Kita bilang semua tanda tangan yang berbentuk elektronik itu kita bilang tanda tangan elektronik. Ya. Indonesia itu sebenarnya merefer dari internasional juga ya, best practice internasional, negara-negara lain juga make ya. Mereka itu membagi ada electronic signature,
ada advanced signature, ada qualified signature. Gimana di Indonesia? Yang mana sih yang dimaksud di Indonesia gitu ya? Nah, tanda tangan elektronik yang bentuknya ini, bahkan juga yang ada nanti pakai sertifikat elektronik, itu kita bilang tanda tangan elektronik. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, sebenarnya ada tanda tangan elektronik yang diatur di Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 11 mengatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Wah, ada tanda tangan elektronik nih yang punya kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Hati-hati dong, yang tadi tuh punya kekuatan hukum dan yang sah nggak itu tadi yang aku kasih tunjuk. Nah, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan ini. Ada 6 syarat yang diatur di Undang-Undang ITE. Ini di penjelasannya disebutkan ini minimal persyaratan yang harus dipenuhi apabila sebuah tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Pertama, dia bilang data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Ini apa? Ya, kita lihat ada nggak sesuatu yang dibuat yang kita punya untuk membuat tanda tangan elektronik nanti. Scan-scanan tanda tangan kira-kira punya data nggak? Orang cuma copy tempel ya, scan, ya di foto dulu, lalu di crop, pindah. Ya, kita uji satu persatu nih pilihan tanda tangan elektronik yang kita mau pakai. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Data itu tadi yang diterbitkan ke kita nggak pernah tukar pinjamkan ke orang lain, sehingga nanti ini akan membicarakan terkait faktor identitas juga. Ya, ada identitas yang diasosiasikan dengan data ini, yang dilekatkan, yang disatukan. Oke, ya, dia menjamin identitas ternyata. Yang kedua, apabila ada perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau terhadap informasi elektronik yang sudah bertanda tangan, itu juga harus mampu dikenali dengan tanda tangan elektronik ini. Bisa nggak? Oh bisa, nanti saya kasih tunjuk, kita praktek. Itu menjamin apa? Integritasnya, keutuhan dokumen tersebut. Ketika saya pakai tanda tangan elektronik, ketika ada orang yang ngubah dokumen PDF yang bertanda tangan elektronik itu pasti akan ketahuan. Sekarang kalau pakai scan-scanan tanda tangan, ada orang yang ngubah, sampai zaman jebot juga nggak akan ada yang tahu itu dokumen isinya udah berubah apa enggak. Ya. Kemudian yang kedua nih, yang ketiga, apa yang dijamin? Ternyata nirsangkal. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya dan untuk sekaligus memberikan persetujuan kepada informasi elektronik tersebut. Ini adalah faktor nirsangkal. Undang-Undang ITE sedemikian maju sudah membuat perlindungan payung hukum kepada kita yang mengatakan bahwa tanda tangan elektronik ini setara dengan tanda tangan basah. Udah dijamin nih oleh undang-undang. Jadi nggak usah khawatir lagi pakai tanda tangan elektronik. Pakai tanda tangan elektronik hari gini. Mau ketemu, pinjam-pinjam pulpen. Ya, riskan nggak? Pandemi saat ini memaksa kita memang mau nggak mau harus pakai elektronik. Ya. Lalu siapa yang membuat tanda tangan elektronik? Pasal 13 Undang-Undang ITE bilang setiap orang berhak menggunakan jasa PSRE untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Siapa ini PSRE? PSRE adalah penyelenggara sertifikasi elektronik. Ketentuan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Ya, pengganti PP 82 Tahun 2002. PSRE itu dikenal ada dua, PSRE Indonesia dan PSRE asing. Di sini Bu Sati dari VIDA, PT IDI, Identitas Digital Identity, itu mewakili PSRE Indonesia. Ya, PSRE asing nanti ada, tapi keperluannya hanya untuk mutual recognition atau kerjasama antar negara. Dalam hal pengenalan sertifikat antar negara, cross border recognition nanti. Mas Dana mau belanja ke Singapura boleh, sepanjang nanti kita udah saling bertukar nih kenalan. Jadi antar negara bisa saling kenal nih, identitasnya Mas Dana dijamin oleh PSRE Indonesia. Identitasnya masyarakat Singapura dijamin oleh PSRE-nya Singapura. Kira-kira begitu ya. Kemudian, apa sih yang diberikan oleh sebuah tanda tangan? Tanda tangan itu berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi
atas identitas penandatangan dan keutuhan keautentikan. Saya dari teori dulu ya, nanti sabar ya, saya kasih contoh nanti gimana caranya, bentuknya bagaimana. Nah, pasal 60 PP 71 2019 menyebutkan ada 2 tanda tangan elektronik itu. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tersertifikasi itu syaratnya ketat sekali. Yang dilakukan oleh Bu Sati di sini, Vida, ini yang tersertifikasi ini. Ribetnya ampun-ampunan. Berapa tahun mempersiapkan ini? Ya. Jadi selain memenuhi 6 syarat yang di Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik pun ternyata dibuat menggunakan sertifikat elektronik. Makanya namanya penyelenggara sertifikasi elektronik. Karena dia menerbitkan sebuah sertifikat elektronik. Bukan sertifikat ijazah dalam bentuk elektronik ya. Jadi bentuknya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik inilah tadi identitas digital kita. Tadi di awal saya bilang apa? Kita harus punya 2 faktor. Penggunanya paling enggak punya identitas digital. Yang kedua, layanannya harus layanan yang terpercaya. Ya, sertifikat elektronik ini dapat menggantikan identitas digital kita yang dibuat oleh PSR Indonesia. Selain itu juga dibuat menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Saat ini Kominfo membuat begitu banyaknya panduan dan standar yang harus diacu oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Salah satunya mereka harus lulus ISO SMKI 27001. Tidak ada PSR Indonesia yang nggak lulus ini SMKI mengenai manajemen keamanan informasi. Di samping itu Kominfo membebani lagi beban ya namanya layanan terpercaya ya tersertifikasi. Mereka juga kena kriteria audit Kominfo 103 kriteria audit. Bagaimana pemenuhannya? Timnya Bu Sati itu setahun nggak tidur mempersiapkan ya untuk lulus sertifikasi Web Trust ya. Bahkan Vida membuktikan dengan mendapat pengakuan internasional lagi. Kemudian perangkat-perangkat mereka juga kita diperiksa, diaudit bagaimana personil mereka. Jadi tidak hanya perangkatnya ya, SDM mereka harus trusted terus. Kalau baca persyaratan dari Kominfo itu banyak sekali yang harus dipenuhi. Minimal berapa orang trusted terus? Trusted terus ini nggak boleh ya saling saling nge-backup dengan yang lain, nggak boleh ngambil beberapa kegiatan. Jadi kalau terjadi apa-apa itu bisa semua di-trace ya. Kemudian keamanannya memang sertifikat elektronik ini dibuat memakai teknologi PKI. Hati-hati bukan PKI zaman dulu ya, namanya Public Key Infrastructure. Infrastruktur kunci publik itu adalah pasangan kunci asimetris public key dan private key. Setiap kali kita mau diterbitkan sertifikat elektronik, paling tidak pasangan kunci ini harus kita punya. Harus selalu sepasang. Yang satu untuk men-encrypt, yang satu untuk mendecrypt. Ya, ketika kita men-encrypt pakai private key-nya kita, masyarakat orang lain yang memakai harus punya public key-nya kita untuk membukanya. Sehingga memang tingkat keamanannya, security-nya sangat tinggi. Sampai saat ini belum ada yang bisa membobol tanda tangan elektronik yang pakai X509 ini. Kelemahannya dari mana? Dari usernya, social engineering, passwordnya, data pembuatan tanda tangan elektronik diberikan kepada orang lain. Kita pernah nggak ngajarin orang tanda tangan elektronik kita? Pernah waktu mahasiswa ya, titip absen. Sekarang nggak bisa, gimana coba kita ngajarin orang? Kita sudah mulai aware ya, gimana mengamankan tanda tangan elektronik tersebut. Lalu kalau tidak tersertifikasi, dia juga sebenarnya memenuhi 6 syarat yang disebutkan di Undang-Undang ITE. Teknologinya terserah. Namanya teknologi, Undang-Undang ITE kita ini kan dibilang netral teknologi ya. Kita nggak mau cuma mengacu satu teknologi. Namun kalau yang TTE tidak terspesifik ini nanti sepanjang ada teknologi baru dipersilahkan. Namun belum ada saat ini standar-standar yang dipakai untuk membuatnya. Yang ada standarnya saat ini adalah yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang telah lulus audit oleh Kominfo dan diberi pengakuan di Kominfo. Lalu kalau kita bikin dalam bentuk himpunan nih, ini tadi himpunannya kalau kita bisa buat, itu tanda tangan elektronik ini himpunan besarnya. Kemudian ada tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum, ada tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum itu dibagi 2 tadi ya.
Ada yang tidak tersertifikasi dan tersertifikasi. Kalau tidak tersertifikasi menggunakan metode, teknik, proses apapun, dibuat bukan menggunakan oleh PSR Indonesia dan saat ini tidak ada pemeriksaan kepada pemenuhan standarnya. Sementara yang tersertifikasi dibuat menggunakan sertifikat elektronik Indonesia, dibuat oleh PSR Indonesia yang mendapat pengakuan dari Kominfo. Saat ini banyak yang antri di Kominfo. Kenapa saat ini baru hanya ada 6? Karena pemenuhannya ketat. Ya, sulit untuk ada di, karena terkait teknologi enkripsi, dekripsi tadi ini keamanan ya, terkait keamanan juga. Lalu harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yang disiapkan oleh Kominfo juga. Perbedaannya apa? Perbedaan yang tersertifikasi, tidak tersertifikasi ini nanti apa? Kenapa harus dibedakan sih gitu? Perbedaannya di penjelasan pasal 60 ayat 2 dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi adalah yang tersertifikasi. Ya, karena tadi pemenuhannya sangat sulit ya. Ada perangkat yang terpercaya, sistem mereka diaudit, SDM mereka juga diaudit gitu. Nah, inilah yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi. Ya, kalau kita berbicara tanda tangan elektronik, sehingga kalau dibilang yang lainnya nanti, ya itu masih di bawah dari yang dilakukan oleh teman-teman PSRE ini. Kemudian dokumen elektronik itu akan diperiksa oleh aplikasi disediakan oleh pemerintah. Jadi orang nanya gimana sih melihat sebuah dokumen elektronik yang bertanda tangan elektronik? Kita udah siapkan aplikasinya nih. Para PSRE juga menyiapkan bagaimana memverifikasinya sebenarnya. Para layanan pun nanti harusnya membuat sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat juga. Oh iya benar ya, ini bertanda tangan elektronik. Nanti saya kasih tunjuk contohnya. Kemudian ini pasal 51 tadi ini kewajiban buat kepada semua PSE, transaksi elektronik di Indonesia itu wajib menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh PSR Indonesia ya dalam hal menggunakan sertifikat elektronik nanti. Kemudian mereka harus mengajukan ke Kominfo agar dapat diaudit dan di akhirnya setelah lulus audit baru diberi pengakuan. Kemudian mereka juga akan diawasi oleh Kominfo. Kalau saya bisa gambarkan secara sederhana, ini adalah ketika PSRE sudah mendapat pengakuan dari Kominfo, sudah lulus audit, PSRE akan menerbitkan sertifikat, saya nyalakan dulu lagi, ada kendala di ini saya. Mohon maaf sebentar. Nah, PSRE Indonesia juga harus setelah PSRE Indonesia menerbitkan sertifikat elektronik ini kita anggap kalau di dunia maya itu penanya, pulpennya. Ini yang harus ada dulu nih kalau mau bikin tanda tangan elektronik. Ya, bentuknya soft file. Bentuknya berupa soft file yang akan diterbitkan ketika pemohonnya telah diverifikasi oleh PSRE. Verifikasinya gimana? Verifikasinya juga ada beberapa persyaratan yang kita siapkan. Kamu mau verifikasinya hanya mau foto aja host to host dengan Dukcapil, sistem data yang disimpan oleh Kementerian Dalam Negeri kita ya KTP, atau sampai biometrik. Ada juga yang pakai biometrik, entah pakai KTP reader atau nanti pakai face recognition. Yang jelas, ketika orang datang nanti membawa KTP-nya, wajah orang itu dengan wajah yang ada di KTP, foto wajah yang ada di basis data pemerintahan itu harus sama. Sehingga tidak ada lagi penipuan di dunia digital kita. Saat ini kan banyak ya kasus KTP online kita ya, KTP foto di KTP-nya tidak sama dengan data yang sebenarnya dimiliki oleh data KTP tersebut. Ya. Saat ini praktek foto selfie. Ada layanan yang bikin foto selfie misalnya, sebenarnya ada juga yang memanipulasi foto yang di dalam KTP kita. Nah, saat ini PSRE Indonesia itu membandingkan dengan foto yang ada di basis data di kependudukan kita.
Semakin tinggi kepercayaan atau cara yang dilakukan oleh sebuah PSRE memverifikasi identitas, maka semakin tinggilah level sertifikat elektronik yang diberikan oleh PSRE. Ada level sertifikatnya juga nanti. Sehingga transaksi akan melihat, oh transaksi ini nilainya tinggi nih, saya perlu sertifikat level tinggi karena biometrik saya udah sampai diverifikasi benar bahwa orangnya orangnya hidup. Datanya tidak dimanipulasi, ya, tidak pernah disalahgunakan penggunaan datanya. Ketika dia sudah punya sertifikat elektronik ini yang diterbitkan dengan verifikasi yang ketat, maka baru dia bisa menggunakan di layanan-layanan. Entah dia memakai tanda tangan elektronik, entah dia pakai sertifikat elektronik login di dalam layanan. Bisa nggak sertifikat elektronik pakai login? Bisa. Tinggal pilih, kamu mau pakai apa? Tadi kan ada login with Facebook, login with Google ID. Ya sekarang login with Vida ID misalnya nanti, pakai sertifikat elektronik. Ya, identitasnya udah valid. Tokopedia nggak bingung, ini benar nggak sih? Penjualnya ini ada nggak sih? Orangnya di mana sih? Ya, kalau terjadi apa-apa, panggil PSRE-nya. Kamu verifikasi nggak perusahaan ini? Kamu verifikasi nggak orang ini? Gitu ya. Kemudian, ini tadi sudah kami sebutkan, skemanya adalah Kominfo saat ini adalah selaku pengawas dan regulator untuk ekosistem tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pengawas memberikan pengakuan saat ini kepada 6 PSRE, ya PSRE Indonesia, dibagi dua, ada PSRE instansi dan ada PSRE non instansi. Instansi nanti hanya untuk keperluan instansi. Hanya keperluan pemerintah tuh pemerintah dan pemerintah ke karyawannya, hanya keperluan kewenangan di pemerintahan. Saya misalnya selaku aparatur sipil negara, saya diterbitkan untuk transaksi surat menyurat di kantor pemerintahan, saya pakai sertifikat dari BSSN, Badan Sandi Cyber Negara atau BPPT. Tapi saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat selaku warga negara Indonesia nanti misalnya untuk keperluan transaksi pribadi saya, untuk belanja Tokopedia, perbankan, saya bisa pakai yang dari Vida, dari Privi, dari Peruri, dari Solusinet. Ada 4 penyedia yang bisa menyiapkan. Ya, ini ada nanti listnya ada di website tte.kominfo.go.id. Saya skip lagi. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, PSRE Indonesia di sini hadir memberikan tanggung jawab. Dikatakan bahwa PSRE Indonesia menanggung kerugian akibat akibat oleh kesengajaan atau kelalaian kepada orang, badan usaha atau instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban mereka. Ada kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh PP 71 dan peraturan perundang-undangan. Apabila memang karena kelalaian mereka, hakim nanti pengadilan memanggil, maka yang hadir itu siapa? PSRE Indonesianya yang akan mempertanggungjawabkan. Benar, ini adalah identitasnya si Marta, dibuat untuk tanda tangan elektronik yang mana. Tapi ketika nanti Bapak dan Ibu memakai tanda tangan elektronik yang bukan dari PSRE Indonesia, saat ini ada banyak misalnya di luaran, ketika ada masalah nanti, maka yang hadir di pengadilan siapa? Orang yang mengalami kerugian. Siapa? Saya mengalami kerugian, saya yang akan membawa bukti-buktinya. Ini loh buktinya. Ya, itu yang membedakan nanti siapa yang menjadi beban pembuktiannya nanti, liability-nya. Aturannya juga kalau mau lebih detail membaca ketentuan lebih lanjutnya, Peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2018 juga ada mengenai tata cara memiliki sertifikat elektronik, bagaimana pengoperasian induknya yang dilakukan oleh Kominfo, di sini ada. Ya, ini tadi daftar 6 penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Ada di website yang sudah kita publish. Kalau Bapak dan Ibu mau pakai tanda tangan elektronik, silahkan nanti hubungin mereka. Namun nomor 5 dan nomor 6 ini hanya untuk aparatur pegawai instansi ya, pegawai yang untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif saja. Sisanya ke 4 non instansi. Kemudian ini bentuk verifikasinya, ya. Saya akan share screen ya. Saya coba nih, gimana sih bentuk dari tanda tangan elektronik ini gitu ya. Saya coba share screen di sini. Ini adalah layanan, salah satu layanan di Kominfo. Ini adalah layanan Simaya namanya. Kita namanya bagus-bagus ya.
si Maya untuk aplikasi persuratan kita, si Cantik untuk aplikasi perizinan, semua perizinan online di Indonesia, PTSP kita pakai namanya si Cantik. Ada si Linda nanti, itu nanti untuk government service base kita juga ada. Nah ini adalah si Maya yang ketika kita menerima surat dari pimpinan untuk internal Kominfo, surat itu langsung sistem, aplikasi bilang dokumen ini memiliki tanda tangan digital. Jadi nggak usah takut lagi Bapak dan Ibu nanti gimana sih melihat dokumen ini punya tanda tangan digital apa enggak sih gitu kan. Langsung ketahuan itu tanda tangannya udah sah belum gitu Bu ya? Iya benar. Nah di sini kan cuma bentuknya begini ya, ditanda tangan secara elektronik. Siapa yang percaya ini tanda tangan elektronik? Ini Photoshop nggak gitu kan? Ini diedit nggak sih gitu kan? Jadi aplikasi menyiapkan langsung nih. Ya dokumen ini memiliki tanda tangan digital gitu ya. Ditinjau nih, siapa yang nanda tangan? Oh, Pak Cecep nih, Kepala Biro Kepegawaian dari Kominfo. Ya, itu baru informasi awal. Kemudian kalau kita klik untuk lebih lanjut, kita klik nih. Nah, ini ditujukan, inilah website yang kita siapkan di tte.kominfo.go.id. Apabila Bapak menerima sebuah surat yang katanya memiliki tanda tangan elektronik, coba bandingkan di sini. Saya buktikan, ini ada di kolom kanan atas ya. Kemarin ada yang bilang ini saya udah kirim surat ya, tanda tangan elektronik gitu ya. Coba sini saya minta, kemudian dia kirim nih. Contohnya ada invoice. Ibu, dia bilang udah ditanda tangan elektronik. Izin ya, Ibu, maaf saya potong. Kelihatan Bu. Bu, izin 1 menit lagi boleh Bu ya? Oke, boleh. Habis ini ya. Nah, ini contohnya adalah ini ketika ada sebuah tanda tangan invoice yang bertanda tangan digital, mereka bilang ini ada tanda tangan digitalnya nih. Sorry, saya tunjukkan yang satunya lagi. Ini dia bilang ini ada tanda tangan digitalnya. Kalau orang budaya juga harus kita pelajari, harus berubah ya. Setiap kali kita menerima dokumen elektronik yang bertanda tangan elektronik, kita harus ngecek benar nggak sih invoice ini ada tanda tangan elektroniknya. Saya naikkan tadi ke website tadi. Ternyata dokumen ini tidak memiliki tanda tangan digital. Ya, kita harus cek. Ini nggak ada kekuatan hukumnya. Lalu saya iseng-iseng nih tanda tangan dia. Barulah nanti dokumen aplikasi yang sama, lihat nih, dokumen ini udah memiliki tanda tangan digital. Saya tanda tangan di sini pakai tanda tangan saya. Tampilkan, dokumen belum mengalami perubahan. Jadi sejak dokumen ini ditanda tangan, ya, ini isinya tidak pernah berubah. Identitas penanda tangan juga diverifikasi. Artinya dibuat oleh PSRE Indonesia, root CA-nya Indonesia, namun tidak memiliki stempel waktu. Ini terkait nanti ketika kita tanda tangan, ketika memang waktunya perlu, maka kita harus mengaktifkan internet kita untuk melihat kapan dan di mana dokumen ini ditanda tangan, ya. Kemudian kalau LTV adalah long term validation, itu untuk melihat ada dokumen-dokumen yang berusia panjang. Namun ada juga dokumen yang sudah bertanda tangan tapi dia diubah isinya. Bagaimana nanti sistemnya ini memverifikasi dokumen kok udah bertanda tangan elektronik, tapi isinya diubah. Di sini dikatakan dokumen ini memiliki tanda tangan digital, tapi merah, warning nih. Apa yang bikin dia warning? Saya tampilkan. Dokumen ini telah mengalami perubahan. Entah perubahannya hanya 1 titik pun, saya tidak perlu lagi mempercayai isi dari dokumen ini. Karena ketika dia ditanda tangan, sudah ada orang yang coba mengisi identitas dokumen elektroniknya. Kira-kira begitu, waktu saya sudah habis. Namun itu yang ditawarkan oleh sebuah tanda tangan elektronik, sebuah sertifikat digital itu ternyata fungsinya banyak ya. Ada untuk identitas digital, bisa juga untuk sertifikat elektronik. Demikian dari presentasi saya. Apabila tentunya banyak kekurangan, atas kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Marta. Ibu, presentasinya lengkap banget Bu, tapi pasti yang namanya Ibu berbicara di depan jurnalis Bu, pasti ada aja kurangnya Bu. Jadi Ibu siap-siap aja ntar ditanya-tanya Bu setelah ini Bu. Oke, Mas, tidak takut.
Oke, kita beralih ke narasumber selanjutnya dengan Ibu Sati. Udah siap Bu dengan bahannya Bu? Udah. Ini tadi Ibu Marta luar biasa banget loh. Bu Marta tuh bener-bener kalau istilahnya anak sekarang on point gitu ya. Menjelaskan tanda tangannya, makasih banyak. Jadi memang akan ada beberapa overlap nanti di materi kita. Jadi akan ada banyak yang kita skip karena tadi sudah banyak dibahas oleh Ibu Marta. Mungkin semacam penambahan aja gitu ya. Oke. Apa itemnya mungkin boleh Mbak Ali. Tiap waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Sati, silakan Bu. Makasih banyak ke Bu Marta. Mudah-mudahan bisa mengikuti ini nih semangatnya Bu Marta berpresentasi. Selamat sore untuk teman-teman dari media. Makasih juga Mas Dana dan teman-teman Aftek. Selamat sore, semangat pagi ya katanya. Semoga masih semangat nih sebentar lagi. Udah udah mau di penghujung hari. Hari ini topik kita Digital Signature, Increasing Digital Trust, Accelerating Economic Recovery. Tadi Ibu Marta udah banyak menjelaskan gimana sih tanda tangan digital itu bisa membantu kita untuk bisa bertransaksi di dunia digital dengan lebih aman dan lebih mudah. Boleh next? Ya, kalau ini sedikit manifesto dari VIDA. Kami sebetulnya ada beberapa juga teman-teman dari VIDA di sini. Kami nama resminya sebetulnya PT Indonesia Digital Identity atau biasanya disebut dengan VIDA. VIDA itu sebetulnya adalah singkatan, namanya Verified Identity for All. Kenapa singkatan ini penting buat kami? Karena sebetulnya semangat dari kami membuat usaha rintisan VIDA di bidang digital identity ini adalah untuk inklusi keuangan. Jadi bagaimana dengan semakin kita masuk ke dalam ranah digital, tentunya yang akan terjadi adalah bukan hanya akselerasi orang-orang yang sudah ada di dalam dunia digital, tapi orang-orang yang di analog dan tertinggal dan tidak masuk di dunia digital malah semakin tertinggal karena akselerasi orang-orang yang sudah ada di dunia digital gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan dengan kami masuk ke dunia digital identity ini, kita bisa ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah di dunia digital seperti masalah perlindungan data pribadi dan tentunya keamanan siber yang semakin lama semakin marak. Tadi Ibu Marta sudah sempat sharing beberapa statistik mengenai itu. Boleh next? Nah, di sini saya sharing sedikit mengenai VIDA Team. Kenapa ini penting? Karena kita tuh sebetulnya kan perusahaan rintisan, cukup baru juga, umurnya baru 2 tahun. Tapi kita itu semacam perusahaan rintisan 2.0 gitu ya. Karena timnya VIDA sudah banyak pengalaman, seperti bisa dilihat itu ada yang 20 tahun bekerja di bidang kriptografi, 11 tahun di bidang information security dan tech policy dari berbagai Sinyalnya kenapa? Sinyalnya agak terganggu tadi mungkin Bu. Oh, 2 kali. Sekarang udah lancar. Oh, oke, sorry. Udah nyampe mana tadi hilang? Yang habis yang 20 tahun itu Bu, 20 tahun di experience itu. Iya, jadi kenapa sebagai perusahaan rintisan kami mengambil orang-orang yang sebetulnya biasanya kan perusahaan rintisan itu tipikalnya anak-anak muda yang baru lulus gitu ya, ini adalah their first job atau second job. Tapi kalau di VIDA tidak bisa seperti itu karena seperti Ibu Marta sebutkan tadi, untuk menjadi sebuah penyelenggara sertifikat elektronik itu persyaratannya dan standarnya sangat tinggi. Jadi di sini kami mengumpulkan berbagai expert di bidang keamanan siber maupun information system dan security untuk membangun sistem yang memang aman dan tentunya bisa bukan hanya aman tapi juga nyaman untuk digunakan oleh para konsumen. Boleh next? Ini juga tadi Ibu Marta sudah menyinggung kenapa sih digital trust itu penting. Tentunya kalau zaman dulu trust itu dibangun dengan bertemu dengan face to face. Kalau di dunia maya, gimana caranya kita membangun trust yang sama apabila orang itu kita nggak pernah ketemu, gitu ya? Dari mana kita tahu bahwa platform yang dibangun pun, kalaupun kita percaya gitu ya, oke lah ketemu orang online. Tapi kita tahu dari mana bahwa platformnya itu aman karena seperti kita ketahui bahkan Zoom aja dulu pernah ada masalah gitu.
Nah, dalam digital trust ini sebetulnya ada dua komponen. Yang pertama adalah mechanical trust, jadi bagaimana kepercayaan terhadap teknologi dan mekanisme dari keamanan dan privasi web tersebut. Kemudian ada relational trust, jadi gimana sih kita setuju sama-sama sepakat bahwa mekanisme yang seperti ini dan teknologi seperti ini tuh kita menerima. Jadi kenapa proses edukasi seperti yang dilakukan ini penting? Karena yang namanya tanda tangan itu kan ada dua pihak ya. Jadi kita butuh dua pihak itu untuk percaya bahwa tanda tangan digital itu beneran aman. Nah, jadi relational trust itu penting untuk bisa diterima di masyarakat. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi itu, maka semakin banyak orang yang tahu, semakin akan diterima. Next. Ya, ini juga tadi Ibu Marta sudah membahas gitu ya, perannya apa sih di dalam menjaga digital trust. Tentunya yang pertama adalah bahwa inilah legally binding, menggunakan digital sertifikat yang terenkripsi dan lain-lain. Tapi intinya sih sebetulnya tanda tangan digital yang tersertifikasi itu adalah alternatif yang bisa menandatangani sebuah dokumen elektronik secara lebih efisien, murah, dan aman. Kenapa lebih efisien? Karena nggak perlu ngeprint, nggak perlu nyetak gitu kan ya. Terus kalau sekarang nih di beberapa perjanjian yang pihak sebelah sananya masih meminta fisik gitu kan ya, oke, harus ngapain? Harus di print dulu. Habis di print, ditanda tangan, habis tanda tangan harus kita kirim ke kurir kan supaya orang yang sana tanda tangan juga, terus baru balik lagi. Jadi proses itu sangat panjang sebetulnya. Jadi ada tinta printer, ada biaya kurir. Sesudah terima lagi dokumen itu, masih ada satu lagi biaya, yaitu biaya penyimpanan. Terus nanti kalau misalnya kita lagi butuh dokumen itu lagi, nyarinya susah lagi gitu kan. Jadi sebetulnya ada tanda tangan digital itu bukan hanya lebih aman, tapi juga lebih bisa mengurangi cost yang cukup signifikan juga kalau dibandingkan dengan tanda tangan yang analog atau yang basah. Berikutnya. Next. Nah, ini juga tadi Ibu Marta udah cerita dengan sangat baik gitu ya. Siapa saja sih yang berhak menerbitkan tanda tangan digital di Indonesia dan kenapa gitu. Jadi kami sebagai salah satu penyelenggara sertifikat elektronik di Indonesia memang sudah mengikuti berbagai proses audit yang dilakukan baik oleh Kominfo maupun third party lainnya seperti ISO 27001. Dan baru-baru ini kami juga sudah mendapatkan seal dari WebTrust yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut apa itu. Mungkin yang menjadi tambahan di sini, yang menjadi note, dan Bu Marta mohon ditambahkan kalau ada kekurangan, penyelenggara sertifikat elektronik itu adalah sebuah trusted third party. Artinya apa? Mungkin tadi kita sebelum acara ini sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman, kalau misalnya kita di ranah analog, pada saat kita kehilangan dompet, dan di dompet kita ada kartu identitas kita dan ada kartu ATM atau kartu kredit, umumnya kita lebih sedih kalau kehilangan yang mana? Kartu identitas atau kartu kredit atau kartu ATM? Coba kalau Mas Dana, gimana Mas? Mendingan kehilangan KTP atau mendingan kehilangan kartu ATM atau kartu kredit? Lagi mute, Mas. Mas Dana mute. Ya, kehilangan KTP kayaknya jangan sampai kehilangan KTP, karena kalau kehilangan ATM masih bisa diblok, kehilangan kartu kredit bisa diblok gitu. Ya. KTP ini yang bisa disalahgunakan gitu, tahu-tahu kita pinjol kemana gitu. Betul. Nah, lebih sedih kalau kehilangan kartu identitas kan. Pada saat kita masuk ke ranah digital, menurut saya yang interesting dan saya nggak tahu kenapa jawabannya apa ya, adalah pada saat kita mau memasukkan kartu kredit ke dalam misalnya belanja di satu situs. Biasanya yang kita memasukkan kartu kredit itu kan di page yang dimiliki oleh Visa atau Mastercard. Kita nggak masukin langsung data kartu kredit kita di website tempat kita berbelanja. Kenapa? Karena kita mau make sure bahwa kartu kredit kita tidak disalahgunakan. Maka ada third party atau pihak ketiga yang netral, yaitu dalam hal ini adalah Visa dan Mastercard, yang akan menyimpan data kartu kredit kita sehingga kita rasa lebih aman pada saat bertransaksi. Karena kita tidak menyerahkan kartu kredit itu kepada situs tempat kita berbelanja, tapi kepada pihak ketiga ini yang kita terpercaya gitu ya. Nah, kalau anehnya kan kalau di ranah digital kita, kenapa kalau di ranah digital kita tuh lebih khawatir kehilangan kartu kredit dibandingin kehilangan kartu identitas, karena saat ini kartu identitas kita justru kita serahkan kepada yang memberikan layanan layanan berbelanja tersebut gitu kan. Jadi
mungkin perlu ada semacam shift gitu ya, pemahaman bahwa oh ya, kartu identitas kita yang ada di digital dan yang ada di fisik itu kan sebenarnya sama, hanya beda jenisnya aja. Jadi kalau dari sisi VIDA yang ingin kami lakukan adalah memang menjadi trusted third party, bahwa dengan sertifikat elektronik yang kami sediakan itu bisa menjaga keamanan data pribadi pada saat akan bertransaksi di dunia maya. Dan kemudian yang kedua, pada saat kita diaudit yang tadi itu diauditnya bukan hanya sekali di awal ya, tapi diauditnya berulang. Jadi setiap tahun akan ada audit ulangan untuk memastikan bahwa apa yang kita janjikan akan kita lakukan, itu terus kita lakukan selama memang menjalankan bisnis ini gitu. Jadi bukan hanya pintu masuk, tapi di setiap tahun itu ada milestone yang dimana kita selalu dicek. Yang next. Ya, ini ada beberapa produk dan servisnya VIDA. Mungkin yang VIDA Verify ini lebih mirip penerbitan sertifikat elektronik yang Ibu Marta tadi sebut. VIDA Sign itu adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, dan VIDA Access ini adalah cara untuk mengautentikasi apabila atau apakah tanda tangan digital dan transaksinya memang memang betul orangnya. Berikutnya. Ya, ini kita bisa fokus di sini sebentar gitu ya. Yang VIDA Sign ini sebetulnya adalah produk tanda tangan digital tersertifikasi yang memungkinkan penandatangan dokumen digital dengan mudah dan aman. Yang namanya mudah dan aman ini sebetulnya adalah konsep yang menarik ya, karena dimanapun ada keamanan biasanya itu ada friksi. Misalnya pada saat kita mau bertransaksi bertransaksi internet banking itu ada OTP. OTP itu kan sebenarnya friksi yang digunakan supaya meningkatkan keamanan transaksi gitu. Jadi kalau di VIDA itu aspirasi kita gimana caranya supaya antara keamanan dan kemudahan ini tidak terjadi friksi yang terlalu besar. Dalam hal ini kita menggunakan teknologi facial recognition untuk menggantikan password maupun OTP, sehingga pada saat seorang konsumen ingin melakukan onboarding atau mengeluarkan atau mendaftar ke sertifikat elektronik maupun mengautentikasi sertifikat elektronik mereka hanya cukup memberikan wajah mereka sebagai pengganti password gitu ya. Dan ini yang tadi tanda tangan digital mengakselerasi proses administrasi dan menghemat berbagai biaya. Yang di sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini beberapa use case yang mungkin tadi belum sempat Ibu Marta bahas lebih dalam. Untuk verifikasi digital atau onboarding, kita bisa gunakan tanda tangan digital dan sertifikat elektronik untuk pembukaan akun bank, untuk upgrade akun uang elektronik, maupun untuk pendaftaran ke dalam platform digital manapun. Sedangkan untuk digital signature-nya bisa untuk mendaftarkan kartu kredit, karena pada saat kita mendaftarkan, kalau di analog juga ada banyak formulir yang perlu kita tanda tangani untuk mendaftar pinjaman, ataupun menandatangani dokumen-dokumen biasa seperti kontrak kerja, atau NDA, atau power of attorney, dan lain-lain. Boleh next? Iya, nah sebetulnya selain dari keamanan dan kenyamanan tadi, sebetulnya kan digital signature itu yang paling penting, fitur yang paling penting dan paling utama itu adalah mengenai data protection dan data security. Kalau data security itu yang tadi itu, gimana caranya supaya data kita tidak dipersalahgunakan oleh orang. Contohnya gini, misalnya kita lagi tanda tangan dokumen yang dengan sekarang kan ada tanda tik biasanya gitu ya. Tanda tik bahwa kita setuju atau memang ini saya yang tanda tangan, saya setuju dan menandatangani gitu. Kalau itu menggunakan tanda tangan yang tidak tersertifikasi, sebetulnya kita tidak tahu yang ngeklik itu beneran Sati, beneran Mas Dana, atau beneran teman-teman. Sedangkan kalau misalnya dengan tanda tangan yang tersertifikasi, yang tik itu digantikan bahwa sebelum dia ngetik sudah ada verifikasi dulu bahwa emang orang itu yang akan mengklik gitu ya. Itu bedanya. Jadi ada ada security yang cukup kuat dan bukti bahwa memang konsen orang itulah untuk melakukan transaksi atau perjanjian itu. Jadi itu adalah perbedaan yang cukup signifikan, sehingga kalau ada fraud atau ada dispute di pengadilan, audit trail yang bisa dilakukan terhadap transaksi tersebut itu lebih dalam dan lebih mudah. Kemudian yang kedua mengenai data protection ya. Jadi saat ini nih misalnya kita kalau mau masuk ke gedung atau satu gedung kan kita serahin KTP gitu ya, dan KTP itu disimpan di gedung itu selama beberapa jam sampai kita keluar lagi gitu ya. Itu kan itu sebenarnya sangat tidak aman gitu kan ya. Kalau kita takut, saya sih setiap masuk gedung tuh agak deg-degan gitu ya. Ini ntar KTP nih hilang atau ada yang fotokopi atau ada yang pakai selama saya di dalam gitu.
Pernah ketinggalan juga Bu ini Bu. Nah, itu dia, pernah ketinggalan. Di KTP itu kan sebetulnya datanya cukup banyak ya, ada nama, ada alamat. Padahal setiap kita butuh suatu servis, kan sebetulnya nggak semua data tersebut perlu di-share sebenarnya. Kalau kalau misalnya kita mau masuk, mau beli alkohol gitu misalnya gitu ya, kan kita biasa ada dimintain KTP gitu. Nah pertanyaannya, sebetulnya kan mereka hanya butuh tahu kita di atas usia 21 tahun atau tidak. Nggak perlu tahu nama, nggak perlu tahu alamat, nggak perlu tahu yang lain-lain gitu. Itulah yang dimana sebagai konsumen harusnya kita boleh memilih apa yang akan kita share. Tapi dengan kita men-share seluruh KTP, itu jadinya tidak bisa hanya share nama aja, atau hanya share tanggal lahir aja, atau hanya share alamat aja. Itu tidak bisa dilakukan. Sementara kalau di dunia digital, dengan teknologi itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Jadi apa yang mau kita share, kita bisa pilih-pilih sesuai dengan layanan yang akan kita dapatkan. Boleh next? Ya ini seperti seperti yang Ibu Marta share tadi, kami memang PSRE yang tersertifikasi di Kementerian Kominfo. Kami juga punya perjanjian kerjasama dengan Dukcapil untuk bisa melakukan matching ya, bukan mengakses data tapi melakukan matching informasi. Jadi yang keluar adalah ya atau tidak saja, apakah orang ini ada atau tidak ada di dalam database tersebut. Kami terdaftar juga di Regulatory Sandbox BI sebagai jasa pelayanan finansial, teknologi finansial, terdaftar di Regulatory Sandbox OJK karena kami juga men-serve beberapa perusahaan fintech, dan tentunya kita lulus sertifikasi 27001, dan yang baru-baru ini yang kami sangat senang dan bangga, terutama karena kami melakukan ini di tengah-tengah pandemi yang biasanya semua menjadi mundur. Kami juga lulus dan mendapatkan seal sertifikasi WebTrust. Next. Jadi untuk mudahnya mungkin WebTrust itu adalah sertifikasi internasional yang diberikan kepada perusahaan yang mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip dan standar tertinggi dalam hal privacy, security, business practice, availability, dan confidentiality. WebTrust ini sebetulnya adalah audit pelayanan sistem informasi, bisnis proses, dan lain-lain. Bedanya adalah ini adalah standar yang saat ini di dunia internasional dianggap paling mumpuni dan paling kuat. Memang tentunya tidak ada satu standar yang bisa mencakup semuanya gitu ya. Oleh karena itu selain dari standarisasi 27001, standarisasi dari Kominfo, kami dari FIDA tuh ingin selalu terus mengikut standar yang paling mutakhir dan paling kuat. Dan di sisi internasional saat ini memang WebTrust yang paling diakui dan dimiliki oleh berbagai perusahaan teknologi tingkat dunia seperti Facebook, Amazon, Google, itu semua juga memakai sertifikasi WebTrust untuk keamanan data dan bisnis proses mereka. Nah ini last but not least, mungkin ini adalah salah satu use case yang kami di FIDA seperti saya tadi katakan sangat berkomitmen terhadap inklusi keuangan dan bagaimana proses digitalisasi ini bisa menjamah seluruh warga Indonesia. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk program belanja di warung tetangga. Program ini untuk FIDA adalah program yang kami berikan sebagai bantuan di masa pandemi dan kami berikan secara gratis. Di sini di program ini FIDA itu bekerja sama juga dengan Bandagara Reksa, jadi itu adalah BUMN yang mereka itu membuka aplikasi untuk bisa memberi subsidi kepada para warung. Tujuannya apa? Tujuannya tuh supaya masyarakat itu bisa belanja di sekitar warung yang ada di sekitar rumah mereka, dan para warung ini nanti diberikan subsidi agar harga bahan pokok yang mereka jual di warung mereka itu tidak melambung tinggi karena masa pandemi. Jadi ini adalah bantuannya dua sisi ya, satu bantu ke UMKM, kedua bantu ke masyarakat di sekitar UMKM tersebut. Peran FIDA di dalam program ini adalah mengeluarkan sertifikat digital untuk para warung, jadi memverifikasi warung-warung yang menerima bantuan supaya tepat sasaran. Kemudian mengeluarkan tanda tangan digital juga untuk para warung ini onboard ke aplikasi Bandagara Reksa dan memberi kesempatan mereka untuk melakukan tanda tangan pada saat partnership dan melakukan autentikasi pada saat mereka menerima bantuan tersebut. Gitu. Ini slide berikutnya ada proses proses yang kita lakukan di Mitra Warung Pangan atau aplikasi, itu nama aplikasi BGR-nya Mitra Warung Pangan.
Jadi pertama orang akan masuk ke dalam aplikasi BGR-nya, kemudian kita akan ambil selfie. Di selfie ini ada suatu teknologi yang namanya liveness detection. Jadi itu bukan ngambil selfie sembarangan selfie, tapi selfie-nya ini bisa membuktikan juga apakah yang ada di depan kamera itu adalah foto atau video. Jadi itu sebutannya liveness detection. Kemudian orang itu akan melakukan verifikasi, kita melakukan verifikasinya online langsung ke server Dukcapil. Dan pada saat orang itu nanti sudah terverifikasi, baru dia bisa masuk dan mendaftar ke dalam aplikasi ini. Nanti pada saat mereka akan masuk kembali ke aplikasi ini juga mereka akan melakukan autentikasi dengan kembali lagi menggunakan wajah mereka, dan kita akan lakukan liveness detection ulang. Kemudian mereka baru bisa mengakses layanan-layanan dari warung pangan. Mungkin demikian dulu paparan dari Vida, biar bisa langsung masuk ke tanya jawab. Kayaknya udah ngeliatin ini udah lumayan ada beberapa pertanyaan. Silakan Mas Dana. Mas Dana masih mute, Mas? Oke, terima kasih banyak paparannya Ibu Sati, maaf banget. Udah 2 narasumber kita ngomong, ngasih penjelasan soal apa sih digital signature itu apa, kemudian sebenarnya pertanyaan paling mendasar, siapa sih Bu yang paling butuh tanda tangan digital ini? Oke, sebelum dijawab, saya mau menampung beberapa pertanyaan dulu. Ini tadi yang udah saya catat. Pertama ada dari Mas Akbar dulu nih, ditujukan ke Bu Sati. Halo Mas Akbar, apa kabar? Pertanyaannya sama ya sama saya nih. Baik, Mbak. Sebenarnya sektor mana sih yang paling butuh tanda tangan elektronik? Nah, mungkin Mas Akbar bisa tanya langsung nih, biar lebih akrab nih. Mas Akbar. Oke, saya bacain aja pertanyaan kalau gitu. Boleh. Tadi Mas Akbarnya demam panggung kayaknya nih. Ya paling pertanyaannya itu tadi sih Bu Sati, buat Bu Sati sama Bu Marta sih lebih tepatnya. Oke, bisa diulang Mas pertanyaannya Mas? Iya, jadi kan dari tanda tangan elektronik ini yang tadi juga udah dijelaskan sama Bu Marta sama Bu Sati juga. Sebenarnya kalau misalnya dari tanda tangan elektronik ini, apa yang memang sudah urgensinya saat ini, dan kalau memang udah urgensinya juga, sektor-sektor mana aja sih yang paling membutuhkan? Dan dari tanda tangan digital ini yang katanya tadi beberapa kali untuk kebutuhan digital, finansial digital kita, kira-kira implikasinya sendiri buat pemulihan ekonomi kita itu kayak gimana? Itu aja sih. Oke, siap. Makasih Bu Akbar. Silakan Bu Marta dan Bu Sati untuk memberikan penjelasannya, Bu. Bu Marta, monggo Bu Marta, mau duluan. Oke, saya duluan ya, nanti ditambahkan oleh Bu Sati. Terima kasih Mas Akbar atas pertanyaannya. Kalau ditanya sektor apa yang paling membutuhkan, itu kami mungkin menjawabnya adalah tanda tangan elektronik. Tujuan objektif dari tanda tangan elektronik ini adalah menggantikan tanda tangan basah pada sebuah dokumen elektronik, karena tanda tangan basah itu tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik. Ketika layanan atau dokumen-dokumen yang saat ini di-provide dalam bentuk elektronik, maka seharusnya kekuatan hukum yang dipakai untuk dokumen elektronik itu adalah pakai tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ini. Sektor yang paling membutuhkan siapa? Ya kita lihat. Sektor perbankan saat ini ada keperluan nggak untuk nasabah mau masuk ke layanannya sebenarnya mau pakai tanda tangan elektronik apa tidak? Harusnya pakai, karena setiap perjanjiannya itu kan pakai tanda tangan elektronik ya. Harusnya ya pakai tanda tangan elektronik. Layanan pemerintahan.
ketika dokumen itu kemarin saya baru diajak diskusi untuk buku tanah, sertifikat elektronik. Dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti banyak hal yang dapat ditransformasi juga ya. Buku tanah, sertifikat tanah kita itu bisa dalam bentuk elektronik. Ketika itu sudah dalam bentuk elektronik, lalu bagaimana dengan tanda tangan elektronik di dalam dokumen elektronik itu agar dokumen elektronik itu juga sah secara hukum? Ya, pakai tanda tangan elektronik. Saat ini dengan pandemi saat ini, tatap muka semuanya lewat elektronik ya, lewat media online gitu. Riset-riset di internasional juga menemukan sebenarnya mencatat bahwa dengan penggunaan tanda tangan elektronik ada banyak sekali keuntungan yang didapat. Ya, return of investment-nya mungkin nggak bisa langsung 1 bulan 2 bulan, tetapi 1 tahun itu sudah memiliki hasil yang maksimal ya. Mulai dari prosesnya dulu aja. Ketika dokumen itu harus dibuat, dicetak ya kan. Setelah dicetak, persetujuan itu bertingkat nggak? Birokrasinya untuk meminta dari orang pertama, kedua, ketiga gitu kan. Dicoret lagi. Oh salah nih, ulang lagi ke bawah. Prosesnya aja makan waktu gitu loh. Harus cetak, beli tinta, beli maintenance printer, ya. Waktu persetujuan yang lama. Itu dari situ aja sudah bisa menghemat ya. Jadi tidak harus melulu dihitung dari uang, tapi dari waktu yang kita habiskan. Belum biaya kurir, udah jadi nih. Kurirnya kirim lagi nih sekarang ya, biaya GoSend dan segala macam. Belum keluar kota, CNE dan Paxel dan lain-lain. Nah, itu sektor mana yang memerlukan, siapapun yang akan memakai apabila sebuah dokumen elektronik ini memiliki kekuatan hukum, pakailah tanda tangan elektronik ini. Mungkin itu jawaban kami ditambahkan oleh Bu Sati. Makasih Bu Marta. Udah gitu dokumennya nyampe basah lagi Bu Marta, kehujanan, ngulang deh. Iya. Itu true story itu. Ya kalau boleh nambahin, memang betul kalau kami mungkin melihatnya ada 2 gitu. Yang pertama tentunya bisa memperbaiki bisnis proses yang sudah ada. Jadi yang seperti Ibu Marta sampaikan tadi, gimana sih proses yang sekarang ini dilakukan manual itu bisa lebih cepat dan lebih aman dan lebih murah karena kita mengubah dari tanda tangan manual atau tanda tangan basah ke dalam tanda tangan digital tersertifikasi dan tentunya tingkat keamanannya lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi mentransformasi yang existing gitu ya. Nah, yang kedua tuh sebetulnya ada banyak area of growth. Maksudnya gimana? Maksudnya suatu transaksi atau kolaborasi atau apapun itu kan terjadi apabila ada trust. Semakin tinggi trust, akan semakin banyak hal-hal tersebut bisa terjadi. Akan makin banyak transaksi, akan makin banyak kolaborasi, dan terutama di dunia digital ya. Sebetulnya potensi untuk untuk melakukan untuk membangun ekonomi dan mengakselerasi ekonomi digital tuh banyak sekali, tapi terkendala di trust. Contohnya misalnya ada layanan peer-to-peer lending yang ada sekarang gitu. Banyak orang yang ragu-ragu kan untuk masuk ke dalam platform itu, baik untuk meminjam maupun untuk meminjamkan. Kenapa? Karena mereka belum sepenuhnya yakin dengan proses yang ada, atau misalnya proses yang ada saat ini pun masih terkendala teknologi sehingga masih belum betul-betul 100% digital. Misalnya seperti itu. Jadi belum lagi misalnya kalau kita mau membicarakan mengenai pertumbuhan ekonomi digital di kepulauan yang di luar Jawa. Itu nggak mungkin kan secara fisik kita ke sana. Bayangin betapa banyaknya ekonomi yang bisa dibangun dari sana apabila teknologi digital trust ini bisa lebih maju dan kita bisa memverifikasi bahwa orang yang ada di Sabang atau di Merauke gitu ya, oh iya orang ini benar dan kita nggak perlu ke sana, sehingga orang itu bisa masuk ke dalam platform digital dan bisa ikut berkontribusi ke dalam ekonomi digital lebih baik. Jadi yang business as usual bisa lebih cepat, dan yang belum masuk ke dalam digital ekosistem itu seperti tadi Bu Marta bilang, ada trusted digital ecosystem, itu mereka bisa masuk sehingga pertumbuhan ekosistem digital kita bisa lebih cepat lagi. Oke, sederhananya penyaluran BLT itu nggak perlu lagi bawa duit berkarung-karung dari Pulau Jawa ke pulau terluar gitu lagi ya. Kita tinggal kalau itu udah punya ekosistemnya sudah terbentuk, kita tuh kasih BLT itu cuma tinggal tadi tuh signing digital signature, bener nggak nih yang nerima orang yang dituju, jadi udah tinggal transfer aja gitu. Jadi semuanya bakal lebih simpel gitu, bahkan penyaluran BLT pun bakal lebih murah ibaratnya gitu ya.
Bukan hanya lebih simpel, tapi juga lebih terarah. Karena tidak mungkin dipalsukan bahwa memang orang yang menerima itu memang orang yang menerima. Kalau misalnya KTP dan lain-lain kan masih bisa ada fraudnya tuh ya. Kalau ini beneran yang datang Mas Dana gitu ya untuk menerima layanan tersebut gitu, layanan apapun itu. Jadi memang ya bukan hanya lebih mudah tapi lebih aman dan lebih lebih mudah, lebih aman, lebih efisien juga tentunya pastinya ya. Ya. Oke, bagaimana Mas Akbar, terjawab belum? Insya Allah udah Mas. Makasih ya Mas. Oke. Siap. Kemudian masuk juga nih dari abang kita Juanda Jafar, izin bertanya terkait minat masyarakat untuk menggunakan tanda tangan digital. Nah nih, Bang Juanda mungkin boleh tanya langsung kali ya. Halo. Oke, saya bacain aja pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya saya juga penasaran. Selain tadi yang saya bilang mungkin bisa dibilang pemahaman orang soal tanda tangan digital itu juga masih minim, minatnya juga masih minim. Sebenarnya baik dari Kominfo maupun dari pelaku usaha gitu, dari penyedia jasa juga, ada upaya apa sih untuk meningkatkan literasi ini ke masyarakat dan meningkatkan minat itu ke masyarakat untuk menggunakan apa yang namanya tadi digital signature itu. Silakan Ibu Sati dan Ibu Marta. Baik, Mas Dana. Literasi, kebetulan Kominfo juga banyak program-program yang kita buat ya dengan literasi. Program kita juga ada literasi kepada masyarakat begitu ya. Dari sisi tanda tangan elektronik kami selalu membuat ada pertemuan-pertemuan. Kalau dulu itu kan ada beberapa tatap muka, tapi sekarang kita gantikan memang komunikasi saat ini memang kita gantikan dengan kami membangun website tanda tangan elektronik pun sebenarnya itu media kita berkomunikasi kepada masyarakat ya. Kita membuat iklan kepada masyarakat, iklan sederhana untuk memahami, memudahkan apa ini tanda tangan elektronik. Kita juga sering menulis di media-media tanda tangan elektronik, juga baru-baru ini akan tayang juga, kita membuat beberapa konten juga, sebenarnya ada animasi, ada membuat cerita ya dalam bentuk animasi juga, jadi kayak karikatur gitu, satu lembar tapi orang tuh ini tuh manfaat, jadi memudahkan buat mulai dari orang yang belum paham sampai memang yang sudah menggunakan tapi memberikan informasi yang lebih dalam lagi gitu ya. Dengan cyber kreasi di Kominfo juga kita kerjasama juga kemarin membangun konten. Jadi kita banyak melakukan ini. Tentunya kalau di pemerintah kita bergeraknya itu sesama regulator itu adalah agar layanan-layanan di pemerintahan dulu memakai. Misalnya ya dengan kita kerjasama dengan Mahkamah Agung sebenarnya, agar para hakim nanti panitera juga paham, karena ujung tombak dari ini nanti kalau terjadi dispute kan para hakim yang akan melihat ya bagaimana Kominfo melakukan komunikasi dengan mereka agar nanti produk-produk peraturan MA juga nanti dengan Prema 1 2019 sebenarnya bahwa salinan putusan pengadilan itu sudah pakai tanda tangan elektronik. Nanti semakin bertahap apalagi gitu. Nah, dengan kementerian lain juga misalnya dengan OJK dulu akhirnya fintech pakai tanda tangan elektronik, komunikasi di antar pemerintahan ya. Dengan di PTSP yang dibangun Kominfo, layanan si cantik tadi untuk semua PTSP di Indonesia. Layanan perizinan ini juga sangat cepat akhirnya ya dengan tanda tangan elektronik. Ada waktu, selain waktu juga ada mafia-mafia istilahnya, korupsi-korupsi yang harus tatap muka. Itu sebenarnya membuat birokrasi kita juga aman, transparan, terpercaya. Ya, sehingga tanpa adanya tatap muka itu semuanya dilakukan secara online, itu semua membuat layanan kita makin efisiensinya dari waktu, dari biaya gitu ya. Banyak sebenarnya manfaat yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik ini ya, kemudahan berusaha juga gitu ya, pengamatan biaya, termasuk juga trust dalam ekonomi digital.
hati-hati dengan perlindungan data pribadi juga gitu. Karena ketika KTP kita tadi Bu Sati sebenarnya sudah menyampaikan tadi ya, KTP kita dalam satu layanan kasih KTP, masuk ke gedung kasih KTP, apa-apa KTP, sebenarnya data kita itu sudah nggak aman gitu loh. Dengan sertifikat elektronik, kita hanya cukup kasih sertifikat elektronik, orang percaya, tidak perlu lagi data yang lain keakses gitu ya. Pertumbuhan ekonomi juga di negara lain dengan penerapan dari ekosistem digital terpercaya ini, PDP mereka, gross domestic product mereka naik dari 3 sampai 13% per tahun. Penghematan untuk GDP dari sebuah negara. Ini ialah yang akan kita capai nanti, pelayanan-pelayanan yang inklusif tadi. Ya, bagaimana bantuan bansos pemerintah masuk tepat sasaran kepada masyarakat. Ya, di negara lain kita dengar ada banyak penghematan yang tadinya dari ribuan proposal yang masuk itu drop sampai berapa, ketahuan nih ternyata banyak yang penerimanya itu tidak sesuai sasaran. Kalaupun menerima dia mereka sampai berapa kali. Jadi aspek-aspek inilah yang akan kita bangun, yang akan mau kita sasar dengan penerapan dari, kita melihatnya tanda tangan digital, tapi di balik tanda tangan digital ini sebenarnya kan ada tadi sertifikat elektronik itu yang menjadi identitas kita yang akan kita pakai gitu. Mungkin kalau dari saya untuk nambahin penjelasan Ibu Marta tadi, kita memang banyak melakukan edukasi dan karena ini industri yang memang baru dan semangatnya sama-sama ingin membangun ekosistem digital yang terpercaya tadi, kami banyak bekerja sama dengan regulator, termasuk dulu di tahun 2019 sebelum pandemi ya, Ibu Marta, banyak Kominfo tuh banyak mengumpulkan seluruh penyelenggara sertifikat elektronik untuk sama-sama melakukan edukasi ke masyarakat, baik di di Jakarta maupun di luar Jakarta dan bahkan di luar Jawa juga, tapi terhalang pandemi memang. Kemudian yang kedua, banyak juga berbicara dengan para regulator karena sebetulnya dari sisi regulasi itu kan lebih prinsip-prinsip, tapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan itu tentunya perlu banyak diskusi juga dengan regulasi terkait dan pemain-pemain lain yang akan banyak menggunakan digital untuk konsumennya. Jadi reach out-nya bukan hanya langsung ke konsumen tapi juga ke bisnis gitu ya, ke B2B B2B education proses gitu. Terus yang ketiga mungkin ini ya, untungnya dengan pandemi atau tidak untungnya ya, fortunately dan unfortunately, pandemi ini kan memberikan semacam, aku dengar istilah kemarin, accidental digital transformation gitu katanya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita membuat yang accidental digital transformation ini menjadi conscious digital transformation ke depannya. Jadi bukan menggunakan tanda tangan digital dan sertifikat elektronik bukan hanya karena pas lagi pandemi nggak bisa ketemuan gitu, tapi ini memang menjadi peluang untuk bisa ke depan mengadopsi teknologi yang lebih aman dan terpercaya ini dan utamanya sangat friendly terhadap perlindungan data pribadi. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Nah ini Bu, tadi masuk juga dari Mas Karyana Hutomo. Pertanyaan sebenarnya sama nih Bu, sama saya tadi. Kebetulan juga Ibu karena Ibu Sati tadi menyinggung soal mau ngasih tanda tangan digital gratis. Pertanyaannya sebenarnya memang harusnya bayar Bu ya? Kalau bayar berapa sih Bu? Iya kan yang namanya sistem seperti yang tadi dibangun ya dengan audit dan lain sebagainya, tentunya itu bukan sesuatu yang murah, terutama untuk swasta gitu ya yang menyediakan layanan. Sebetulnya tanda tangan digital itu sudah ada harga pasarnya sih, karena kan seperti Ibu Marta tadi tunjukkan pemainnya ada 4 ya di pasar ya, jadi harganya tuh udah cukup standar. Kalau ditanya apakah lebih murah dibandingin materai konvensional, jawabannya iya. Jawabannya iya gitu ya. Kebetulan memang FIDA saat ini belum melayani konsumen secara langsung, jadi sebagian besar dari proses bisnis kita sekarang lebih ke B2B, tapi kedepannya kita memang akan launch platform untuk konsumen langsung. Jadi nanti bisa dilihat deh di situ gimana sih proses untuk mendapatkan tanda tangan digital. Nanti kalau boleh saya minta kontaknya aja nih teman-teman media yang di sini supaya kita bisa reach out nanti pada saat kita launch untuk nyobain dapat bisa nyobain gratis tanda tangan digitalnya FIDA, boleh. Oke. Iklan dulu sementara.
Oke, beruntung banget nih yang ikut diskusi hari ini nih. Oke, masih ada kesempatan kita sampai 16.40 buat yang masih mau bertanya. Silakan raise hand aja. Atau kalau enggak, saya sebenarnya ada pertanyaan, Bu. Baik Bu Sati atau Bu Marta bisa menjelaskan ke saya sebenarnya yang paling mendasar adalah gimana sih cara dapat dan gimana cara bikinnya si tanda tangan digital ini. Kemudian yang kedua, kan tadi Bu Marta udah menjelaskan apa bedanya yang tanda tangan tersertifikasi sama tanda tangan tidak tersertifikasi. Pertanyaannya adalah, kalau kita masih menggunakan tanda tangan yang tidak bersertifikasi, itu risikonya apa sih, Bu? Oke, 2 pertanyaan itu aja, Bu. Terakhir, Bu. Bu Marta, Bu Sati. Oke, ada 2 pertanyaan tadi ya dari Mas Dana ya. Iya, Bu. Bentuknya seperti apa ya tanda tangan? Bikinnya di gimana dan di mana, Bu? Oke, bikinnya itu seperti tadi, kalau untuk ASN, bikinnya itu ke aparatur sipil negara instansi, itu ke PSRE instansi, ya ada BPPT BSRE. Kalau kepada yang lainnya, misalnya Mas Dana, kalau bukan pegawai instansi misalnya, itu ke 4 CE yang sudah terdaftar di Kominfo saat ini tersertifikasi ya. Itu ada FIDA, Peruri, DigiSign, dan satu lagi Solusinet ya. Nah, setelah nanti kita punya sertifikat elektronik, baru kita bisa menandatangani dokumen elektronik tersebut. Ya, Bapak dan Ibu di sini sudah pernah lihat cara tanda tangan elektronik nggak sih pakai sertifikat elektronik? Saya pribadi belum sih, Bu. Udah, Bu. Oh ya, Bu. Ada ya. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kita dikasih kredensial misalnya. Saya tunjukkan sebentar ya buat yang belum pernah lihat. Saya coba kasih tunjuk cara tanda tangannya. Anggap ini adalah sebuah dokumen apapun sebenarnya bisa ditanda tangan ya. Dokumen apapun bisa ditanda tangan. Kebetulan saya sudah punya sertifikat elektronik, saya sudah diverifikasi, saya sudah diterbitkan sertifikat elektronik. Ini dokumen PDF, saya akan coba tanda tangan. Ini pakai download aja gratisan Adobe Acrobat Reader DC. Apabila tidak menggunakan aplikasi tools tanda tangan aplikasi tanda tangan elektronik yang disiapkan oleh CE misalnya ya, kita pakai yang gratisan. Kita cukup memilih dari sini tools, kemudian ada namanya certificate, kemudian ada di sini digital design. Kita bisa sorot posisi kita mau akan membuat tanda tangannya di sebelah mana. Oke, kemudian saya pilih ya sertifikat ini tadi yang sudah diterbitkan tadi ya, ini dari Kominfo, ini untuk keperluan promosi, tidak dari untuk masyarakat luas. Untuk komersil itu harus dari CE tadi, CE yang Privi, Vida, dan lain-lain. Kemudian saya pilih, ini yang sertifikat elektronik ini adalah ini ya, yang harus kita punya, penanya itu, kemudian kita klik, kemudian kita, ini template-nya bisa disesuaikan, bentuknya seperti apa, macam-macam, entah misalnya mau di draw atau lain-lain ya, entah paraf, disesuaikan saja. Misalnya ini saya pilih ini, kemudian nanti diminta di save dokumennya, misalnya save, lalu nanti akan kelihatan hasilnya. Oh ini read only ya, mohon maaf. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika tadi sudah bertanda tangan, sudah dilakukan ya, itu hasilnya itu sama seperti tanda tangan basah. Jadi sertifikatnya itu diterbitkan, kemudian kita install biasa aja, cuman klik gitu, nanti tinggal dipakai kalau sudah diterbitkan. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Mas Dana. Apa risikonya, Bu, kalau kita... Oke, tersertifikasi dengan tidak tersertifikasi ya. Nah, kalau sepanjang kita lihat dulu nih sebenarnya tidak tersertifikasi ini
di beban pembuktiannya tadi, ketika misalnya pakai yang tersertifikasi, kalau ada masalah, yang beban pembuktiannya itu adalah para CE wajib menanggung atau membuktikan hasilnya gitu, karena yang tersertifikasi ini kan memiliki nilai pembuktian yang paling tinggi ya. Sementara yang tidak tersertifikasi ya kita nggak tahu teknologi yang dipakai apa, bagaimana standarnya kita tidak tahu, sehingga kalau terjadi apa-apa orang-orang yang mengalami kerugian lah yang membuktikan itu, karena ujung-ujungnya kan ini kalau tanda tangan itu elektronik atau tidak kan selama para pihak bersepakat kan selama tidak ada dispute ya nggak akan masalah. Tapi yang perlu diperhatikan ketika ada masalah bagaimana kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik tersebut. Nah kalau di Indonesia sebenarnya dengan pasal 42 PP 71 disebutkan penyelenggaraan transaksi elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik itu wajib menggunakan sertifikat elektronik dari PSRE Indonesia. Ya, jadi transaksi di Indonesia itu harusnya memakai dari PSRE Indonesia ini apabila menggunakan sertifikat elektronik. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Ya. Dari Bu Sati, ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, kalau yang tadi makasih Bu Marta udah sharing. Memang untuk yang kedua dulu deh ya. Resikonya yang tidak tersertifikasi itu sebetulnya tergantung dari transaksi yang kita lakukan sendiri gitu ya. Jadi bahkan dari Kominfo pun sudah memberikan tingkat level of assurance yang berbeda-beda untuk sertifikat dan tanda tangan digital, karena memahami bahwa untuk apakah transaksinya hanya Rp1.000 misalnya atau Rp10.000 atau miliaran, itu tentunya level of assurance yang kita inginkan gitu ya terhadap transaksi tersebut berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya seperti tadi mungkin nyangkut ke yang pertanyaan biaya juga gitu ya. Kenapa ada biayanya sih tanda tangan yang tersertifikasi? Karena bukti pembuktian apabila ada fraud itu atau ada dispute itu memang jatuhnya kepada penyelenggara sertifikat elektronik yang mengeluarkan sertifikat. Jadi akan ada audit trail, nanti ditanya gimana sih proses dari verifikasi orang tersebut, gimana transaksi tersebut atau dokumennya ditandatangani. Itu beban pembuktiannya ada di penyelenggara sertifikat elektronik, bukan di pihak yang melakukan penandatanganan gitu. Jadi memang cukup banyak yang menjadi tanggung jawab itu oleh PSRE ini, dan sebetulnya kalau dibandingkan dengan biaya melakukan tanda tangan ini secara tidak tersertifikasi atau atau basah, biaya cetak dan lain-lain sebetulnya tidak mahal kalau dibandingkan dengan biaya-biaya lain seperti itu gitu. Terus yang kedua ya kalau kita dari VIDA memang akan launching kepada konsumen seperti yang tadi saya bilang di Q1 2020. Jadi di saat itu mudah-mudahan teman-teman bisa hadir lagi di acara launching kita dan bisa nyobain sendiri nanti menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi dari VIDA ya. Oke, siap. Sementara itu dulu. Terima kasih. Menarik banget diskusi hari ini. Wow. Oke, masuk lagi ada deepfake atau GAN. Nah ini Bu, ada satu pertanyaan sebelum saya tutup Bu, bagaimana mengantisipasi adanya deepfake? Ya, kan seperti tadi disebut ya, di dalam proses kita lagi melakukan autentikasi facial recognition atau biometrik itu ada satu teknologi yang disebut liveness detection. Kalau deepfake itu kan semacam misalnya orangnya bikin video gitu ya, dan videonya itu sebetulnya bukan Mas Dana, tapi atau dibilangnya Mas Dana melakukan hal-hal tertentu gitu ya, karena dia potong-potong dari mana itu. Nah ini kalau misalnya di dalam teknologi yang liveness detection itu, memang orang yang melakukan registrasi biometrik mereka itu dilihat apakah itu memang orang atau video atau foto seperti tadi disebut. Jadi emang live, bahwa orang itu memang live gitu. Dan itu adalah teknologi yang cukup canggih dengan algoritma yang
jelimet juga gitu, apa namanya, its own teknologi ya, artificial intelligence, facial recognition dan biometric itu. Dan itulah yang apa namanya memang saat ini digunakan untuk menghalangi deepfake. Dan di dalam sertifikasi, di dalam level of assurance Kominfo itu juga ada kewajiban untuk PSRE memiliki teknologi tersebut pada saat akan meng-onboard biometrik seseorang. Mas Dana masih mute lagi. Terima kasih buat dua narasumber. Karena waktu kita terbatas, jadi saya terpaksa banget nih harus nutup karena dikasih waktunya sama panitia cuma sampai 16.40. Tapi mungkin nanti buat pertanyaan-pertanyaan yang offline bisa direct aja kali ya dari teman-teman langsung ke dua narasumber nanti. Kemudian kalau boleh saya simpulkan, satu adalah bahwa memang digital signature ini akan mempersingkat semua proses digital transaction, digital contract, dan semacamnya, segala macam yang berhubungan dengan online itu akan bakal makin simpel dengan adanya digital signature ini. Bahkan sampai manfaatnya bisa kita rasakan untuk penyaluran bansos pun akan lebih mudah nantinya. Nah, harapannya semoga ini bisa cepat realisasi di Indonesia, bisa kita rasakan juga manfaatnya. Teman-teman nunggu nih Bu, kapan di launching Bu. Oke, terakhir dari saya itu, saya kembalikan ke pemandu acara kita, ke MC. Terima kasih. Baik, Mas Dana, terima kasih sudah memandu sesi Media Clinic sore hari ini. Terakhir juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marta dan Mbak Sati atas insight dan diskusi yang sangat bermanfaat. Kepada rekan-rekan media sekalian, dari Aftek masih akan berlangsung ya sesi Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan literasi keuangan lainnya dalam rangkaian Pekan Fintech Nasional sampai tanggal 25 November 2020. Dan di tanggal 25 itu kita juga ada closing, penutupan dengan seminar dan juga konten-konten yang sangat menarik. Jadi stay tune dan follow terus sosmed Aftek, terutama Instagram ya, karena akan ada banyak update dari sana, yaitu di @fintechid. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa di kesempatan dan acara lainnya. Terima kasih Bu Marta, Mas Terima kasih Dana, Pak Sati, semua, teman-teman media. Ketemu lagi.